Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Segenap pengurus Yayasan Al-Hidayah yang saya hormati, Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak Haji Nurul Hidayat, Bapak Penasehat, hadir di sini Bapak Kiai Imam Kasturi, segenap pengurus yayasan yang saya hormati, baik itu Dewan Harian ataupun pengurus-pengurus yang ada di divisi-divisi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikum, matur suwun atas rawuh panjenengan semuanya. Semoga kehadiran kita di majelis ini pada acara rapat kerja yang pertama Yayasan Al-Hidayah ini nanti betul-betul membawakan satu keputusan yang maslahah untuk yayasan kita dan juga untuk umat. Jadi kita mulai dari awal bahwa yayasan kita ini relatif sudah bisa berjalan karena umurnya pun juga sudah masuk pada usia 6 tahun. Masuk pada usia 6 tahun. Istilahnya kalau bayi itu umur 6 tahun itu kan berarti sudah di atasnya balita. Karena ini memang terbukti yayasan kita ini berakte notariskan pada tanggal 18 Januari 2016. Berarti kan kita sudah umur 6 tahun. Istilahnya kalau bayi sudah di atas umur 5 tahun, itu pasti dia sudah bisa bicara, dia sudah bisa berjalan, dan bahkan dia bisa berlari. Dan tidak hanya itu, bahkan dia kalau mau butuh apa itu bisa ngomong sendiri gitu. Ini kalau udah usia 6 tahun kan pasti bisa. Walaupun terkadang kalau usia 6 tahun itu masih belum bisa membedakan mana yang nominalnya banyak, nominalnya kecil, mana yang kertasnya warna merah, mana yang kertasnya warna biru. Yang ada semuanya pokoknya diambil. Masih belum bisa membedakan. Nah, perjalanan kita ini semoga semuanya jadi satu pengalaman, satu pembelajaran untuk kita dalam berorganisasi dan juga dalam mengelola yayasan ini. Kita selama 6 tahun ini koordinasi kita itu lebih banyak memakai pola kekeluargaan. Ketika bertemu, kemudian rapat sejenak, setelah itu nanti kita lakukan kesepakatan itu, terus nanti ada masalah lagi, kita rembuk lagi, kumpul bersama lagi, dan terus selalu begitu selama bertahun-tahun. Wajar karena memang masih balita pada tahun kemarin, tapi kan sekarang sudah tidak. Maka sudah saatnya ini kita menata manajemen kita. Kita menata planning kita ini nanti apa ke depan. Kesepakatan ini nanti betul-betul menjadi satu kesepakatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Kita berharap dari rapat kerja ini yang pertama yang harus kita bangun itu adalah al-ukhuwah, yaitu kebersamaan kita, persatuan kita. Karena farfa' bidhammin wangsiban fathan wajur kasron kadzikrullah abdahu yasur. Farfa' bidhammin, angkatlah sesuatu itu dengan kebersamaan. Jadi kalau ada apa-apa, yuk diangkat bareng-bareng. Sekiranya itu berat, tapi kalau kita angkat bareng-bareng, insya Allah akan jadi enteng. Wangsiban fathan, tegakkanlah keterbukaan. Jadi artinya bagaimana kita ini bisa transparan atas segala tugas yang kita lakukan. Ayo kita share, kita buka, kita laporkan secara transparan.
Kemudian yang ketiga adalah wajur kasron. Apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam sebuah rapat, maka laksanakan secara job description yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagian konsumsi ya konsumsi, bagian humas ya humas, bagian sosial dan kemanusiaan ya sosial dan kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan ya itu bagiannya. Jangan sampai nanti bagian konsumsi tapi dia malah berbalik jadinya konsumen. Akhirnya dia yang buat, dia juga yang menghabiskan. Jadi harus kita jalankan secara dengan job description yang kita sepakati. Ini harapan kita. Maka dari itu fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasrah fatakunu alamatan lil khafdi. Makanya yang namanya dhammah atau perkumpulan kebersamaan itu menjadi alamat untuk terangkatnya sebuah organisasi, sebuah yayasan. Berangkat dari kebersamaan, yayasan ini nanti akan tambah melebar, akan tambah tinggi, akan menjadi satu yayasan yang mandiri dan tidak hanya sekedar mandiri, tapi pun juga bisa mengayomi masyarakat. Ini semangat kita. Wa amal kasrah fatakunu alamatan lil khafdi. Sedangkan al kasrah yaitu perpecahan itu menjadi tanda dan alamat untuk terpuruknya yayasan, terpuruknya organisasi. Maka sekali lagi yang harus kita bangun dalam raker ini yang pertama adalah kebersamaan kita. Kebersamaan. Kemudian yang kedua yang harus kita bangun dalam raker ini adalah meningkatkan semangat khidmah kita. Meningkatkan ghirah kita. Himmah kita. Di mana posisi kita semuanya ini sama. Sama semuanya yaitu para khotim. Semuanya kita ini adalah para pelayan. Pelayan untuk siapa? Ya pelayan untuk umat. Kita semuanya bisa jujur bahwa di yayasan ini sama sekali tidak ada gajinya. Tapi kita menghabiskan waktu kita. Kita menghabiskan tenaga kita. Semuanya ini kita lakukan tiada lain niatannya adalah khidmah. Khidmah untuk umat, khidmah untuk masyarakat. Dan yayasan kita ini adalah satu yayasan yang target khidmahnya itu jelas gitu loh. Nggak seperti yayasan-yayasan yang lain. Kalau yayasan-yayasan yang lain, dia mengatakan sosial keagamaan. Sosial itu partsnya atau cabang-cabangnya, bagian-bagiannya itu banyak. Atau sosial keagamaan. Sosial keagamaan itu juga bidangnya itu banyak sekali. Tapi yayasan kita ini alhamdulillahnya fokusnya ini jelas. Makanya kenapa ketika dulu awal ada satu ide dari Kang Dayat untuk membuat satu yayasan, saya langsung mengatakan oke. Salah satu alasannya apa? Karena memang fokusnya jelas. Objeknya itu jelas. Sehingga objek khidmah kita itu jelas. Siapa itu? Yatim, piatu, dan duafa. Kalau yayasan terus kemudian targetnya itu jelas, semestinya langkah kita itu jelas. Semestinya khidmah kita itu juga jelas. Beda dengan yayasan-yayasan yang lain. Jadi objek kita itu jelas. Khidmah jelas. Kok objeknya pun juga jelas. Insya Allah ganjarannya ya jelas gitu loh. Ganjarannya ya jelas ya. Seperti yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi kan. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahada. Saya bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti Rasulullah mengisyaratkan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk kahada, seperti ini. Artinya sangat berdekatan.
Nah kita ini ya semoga dengan syafaat Rasul kita menjadi orang yang disebut oleh Rasul ini bersama dengan Rasul kahada kelak nanti di akhirat. Jadi pahalanya pun juga insya Allah jelas. Maka dari itu sangat-sangat tidak lumrah dan sangat-sangat ironis kalau kita ngopeni satu yayasan yang jelas objeknya, jelas targetnya, akan tetapi tidak jelas langkah-langkahnya. Itu sangat-sangat ironis. Nah, di sini kita nanti akan lebih memperjelas langkah-langkah kita ke depan. Mungkin nanti akan ada grand design ke depan. Bagaimana? Minimal nggak usah lama-lama lah. Kalau di kampus ataupun di lembaga-lembaga pendidikan itu ada grand design sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Kalau kita sampai 50 tahun kan akhirnya yang sepuh-sepuh ini kan akhirnya bermimpi toh 50 tahun ke depan. Ya semoga saja Bu Har ini nanti bisa sampai 50 tahun ke depan. Amin ya robbal alamin. Tapi setidak-tidaknya kita ini punya desain untuk yayasan kita ini 1 tahun ke depan. Yuk, apa sih yang akan kita lakukan? Sebagai garis besarnya saja gitu loh. Seperti halnya kita punya cita-cita akan bangun 3 lantai semisal. Yaitu nanti akan menjadi target. Yuk, kita harus fokus 3 lantai lah iso. Eman-eman, pondasi ini wis jeru loh itu. Gitu, pondasinya sudah dalam loh itu. Ayo, ke depan ini 1 tahun ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Terus nanti mungkin sampai pada raker tahun depan ini enaknya di mana, kan gitu. Sehingga persiapan untuk Sanguni udah mulai siap gitu loh. Mulai dari 1 tahun sebelumnya. Enggak, itu just kidding dari saya. Tapi yang jelas minimal kita ini punya desain konsep apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Selain itu, kita pun juga akan mengevaluasi. Kita evaluasi selama 6 tahun kemarin itu kekurangannya apa. Ya, kita akan kita buka blak di sini saja gitu. Lebih baik selesai di sini, rame di sini daripada nanti rame di luar, kan begitu. Kita buka di sini, kita evaluasi, terus kemudian apa yang menjadi kekurangan kita, yuk kita lengkapi bersama-sama. Kita lengkapi bersama-sama. Makanya kemarin saya minta kepada Kang Dayat, nanti ketika raker saya minta dari setiap divisi, di sini 3 atau 4 divisi, ya minimal 3 divisi, ini nanti bisa melaporkan apa yang menjadi programnya. Laporkan saja secara simpel, santai saja, yang enak didengar dan dipahami bagaimana, nggak usah terlalu daki-daki gitu. Santai saja dilaporkan, saya ini sebagai divisi sosial dan kemanusiaan, tapi kok rasa-rasanya saya ini jadi manusia kok nggak dimanusiakan ya gitu. Padahal saya ini divisi manusia gitu. Atau mungkin bidang apa lagi? Bidang pendidikan dan keagamaan. Saya ini lo megang divisi pendidikan, tapi kok rasa-rasanya saya kok malah pengen belajar ya, saya tak masuk sajalah jadi santri daripada saya masuk di divisi pendidikan. Simpel saja disampaikan apa adanya, kemudian nanti kita lengkapi bersama-sama. Nah, dengan raker ini semoga nanti kita akan mendapatkan hasil-hasil yang maksimal untuk kedepannya kita juga bisa berkembang, kemudian semuanya bisa tertata melalui raker ini, dan tentunya kita mintakan semangat dari panjenengan, semangat khidmah. Kita mintakan doa juga dari panjenengan, semoga yayasan ini yayasan yang langgeng ila yaumil qiyamah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beraker, selamat berapat kerja dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga rapat kerja ini berjalan dengan lancar, tertib,
aman, ya, sejahtera, tentunya penuh dengan keberkahan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dengan pembacaan suratul Fatihah di atas, maka kami nyatakan rapat kerja Yayasan Al-Hidayah Kediri dinyatakan resmi untuk dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, selamat berrapat kerja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.